Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1D yang soleh-solehah. Apakah kalian sudah siap belajar? Hari ini kita masih belajar pada tema 7. Subtema yang kedua, hewan di sekitarku, masuk pada pembelajaran 5. Silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa mau belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinnah wa bim Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 70. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Manusia memelihara hewan sejak dulu. Namun tidak semua hewan dapat dipelihara. Ikan, kucing, dan burung dapat dipelihara. Begitu pula kuda, sapi, dan kambing. Ada pula hewan yang tidak dapat dipelihara. Ular, macan, dan rusa tidak dapat dipelihara. Mereka hidup bebas di alam liar. Jadi hewan itu dikelompokkan menjadi dua ya. Dari bacaan ini tadi, hewan dikelompokkan jadi dua, hewan yang dapat dipelihara dan hewan yang tidak dapat dipelihara. Kemudian lanjut bawahnya, ayo diskusi. Diskusikan bersama gurumu. Apa beda hewan buas dan hewan jinak? Hewan buas atau hewan galak adalah hewan yang bisa mencelakai manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang harus kita waspadai. Hewan buas tadi atau hewan galak itu biasanya makan ikan. Nah, itu makanya hewan buas tidak dapat dipelihara. Kemudian hewan jinak adalah hewan yang pada umumnya tidak menakutkan, tidak galak, tidak buas, dan patuh pada manusia sebagai pemeliharanya. Nah, umumnya hewan jinak itu makanannya tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Tapi tidak semuanya. Contohnya kucing itu makanannya daging. Tapi dia termasuk hewan jinak dan bisa dipelihara. Kembali ke halaman 70. Beri tanda cinta untuk hewan buas. Nah, ini ada gajah, bebek, singa, ular, dan sapi. Yang termasuk hewan buas adalah singa dan ular. Lanjut ke halaman 71. Ayo berlatih. Tulis 5 nama hewan sesuai keterangan pada kolom. Yang pertama, kolom pertama untuk hewan buas. Contoh hewan buas adalah macan, singa, serigala, ular, buaya. Ini contoh hewan buas. Sebetulnya masih banyak lagi hewan buas lainnya. Kemudian contoh hewan jinak. Ayam, banteng, sapi, jerapah, kelinci. Nah, ini juga merupakan contoh hewan jinak. Nah, kemudian ada bawahnya. Ini ayo diskusi, ada beberapa macam nama hewan, kita diminta menyebutkan sebagai hewan
buas atau hewan jinak. Rusa itu hewan liar tapi dia tidak buas karena makannya lumput. Hiu hewan buas. Laba-laba, kalau laba-laba yang biasa itu hewan liar, yang sering di rumah itu hewan liar tapi termasuk tidak berbahaya. Banteng itu hewan jinak. Anjing, nah beberapa anjing yang dipelihara itu termasuk hewan jinak. Tapi ada anjing yang jenis serigala itu termasuk hewan buas. Burung jinak, kelinci hewan jinak, jerapah itu juga hewan jinak makanannya karena makanannya rumput. Gurita itu termasuk hewan liar, tidak dipelihara. Ayam termasuk hewan jinak, karena bisa dipelihara. Kemudian lanjut ke halaman 72. Ayo menulis. Tulis satu kalimat pemberitahuan. Bandingkan dengan kalimat pemberitahuan milik temanmu. Nah, kalian diminta menulis satu kalimat pemberitahuan di sini. Ini sudah Bu Farida beri contoh. Makanan banteng adalah rumput. Ini memberitahukan bahwa makanan banteng itu adalah rumput. Nah, kalian nanti bisa membuat kalimat pemberitahuan yang lain. Kemudian bawahnya, ayo berlatih. Isilah kotak dengan bilangan yang sesuai. Tulis titik-titiknya dengan lebih besar dari atau lebih kecil dari. Nah, ini ada gambar harimau. Karena ini satu baris itu jumlahnya 10. Satu baris ini jumlahnya 10. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60 berarti tambah satuannya 2, jumlahnya harimau ada 62. Kemudian setelah dihitung dombanya ada 75. Jadi karena yang harimau itu jumlahnya lebih kecil 62 dan domba itu lebih banyak jumlahnya 75, maka karena yang disebutkan di sini jumlah yang lebih kecil dulu, maka kita untuk kalimat pembandingnya adalah harimau lebih kecil dari domba. Maksudnya jumlahnya, atau bisa ditulis harimau lebih sedikit dari domba. Ini dilihat jumlahnya karena jumlah harimau lebih kecil atau lebih sedikit dari domba. Kita lanjut ke halaman 73. Nah, untuk halaman 73 ini nanti silahkan kalian kerjakan sesuai perintahnya ya. Untuk nomor 1 kalian diminta memberi lingkaran bilangan yang lebih kecil dan memberi silang bilangan yang lebih besar. Jadi untuk setiap kotak ini ingat dilihat ya, perhatikan jangan sampai salah. Untuk setiap kotak ini ada 2 bilangan ya. Nah, nanti untuk yang dari 2 bilangan ini kamu pilih mana yang kecil kamu lingkar, kemudian yang besar kamu silang. Untuk setiap kotak, dan ini ada beberapa kotak sampai kotak yang terakhir ya. Kemudian untuk yang nomor 3, isilah titik-titik dengan lebih kecil dari atau kurang dari. Nah, ini kamu juga diminta membandingkan 2 bilangan. Contohnya nomor 1 ini yang paling atas 89 sama 87. Nah, kalian diminta membandingkan untuk dilihat yang depan itu, yang depan dan belakang, yang depan itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau yang depan itu lebih besar, maka kalian isi lebih dari. Jika yang depan, yang angka yang kotak yang depan itu lebih kecil dari yang kotak yang belakang, maka diisi kurang dari. Nah, ini silahkan kalian kerjakan pelan-pelan. Nanti setelah selesai kalian kirim ke Google Classroom.
Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kelima sudah Bu Farida sampaikan. Banyak kurangnya, Bu Farida mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar, tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.